Gimana ekskul paskibranya masih berjalan lancar, aktif? Alhamdulillah masih. Oh, alhamdulillah. Kemarin tampaknya saya melihat Mbak Dewi ini ya tampil di upacara 17 Agustus ya. Iya, Bu. Tampak prima itu, saya senang lihatnya. Selamat ya, kelihatan penuh persiapan, tampilnya prima ya, saya senang itu. Kebetulan juga jadi pengibar bendera sih. Oh, jadi pengibar bendera. Memang itu sudah menjadi hobi Mbak Dewi ya sejak dulu ya, karena senang, memang berbakat ya. Lanjut geluti dunia paskibra. Saya apresiasi itu ya. Terus gimana ini? Hari ini kok tampaknya nggak seperti hari-hari sebelumnya? Nah, sebelumnya Mbak Dewi tampak ceria, riang, ya, kok kelihatannya tampak murung, sedih. Apa sebenarnya yang Mbak Dewi rasakan saat ini? Kok ada perbedaan nggak seperti hari-hari biasanya ya saya lihat? Banyak masalah. Oh gitu, lagi banyak masalah ya? Bisa diceritakan ke saya apa yang dirasakan Mbak Dewi saat ini? Apa masalah yang dialami? Ya, masalahnya saya di sini kemarin dapat alfa Bu dari guru mater, dari guru mata pelajaran, terus dari guru lain, omongan Gitu. Akhir-akhir ini sering dapat teguran gitu ya, sering dapat teguran, diingatkan sama guru mapel di kelas ya. Iya, Bu. Kenapa itu? Kok sampai ditegur sama guru mapel setiap hari? Bisa diceritakan masalahnya? Karena sering lambat, suka bolos. Itu sering terlambat dan suka bolos. Lah untuk teman-teman di kelasmu yang lain, apakah juga demikian? Kadang mengalami itu tadi terlambat, sering bolos, mendapat teguran. Iya, Bu. Cuman saya merasanya kok kayak saya itu yang sering dipanggil gitu. Padahal kan banyak gitu. Orang saya alfa juga nggak seberapa sih, Bu. Paling-paling 15 atau ya 16-an lah, Bu. Ya, teman-teman saya yang banyak alfa kok kayak nggak pernah dipanggil. Kayak saya itu terasa saya itu yang paling salah, Bu. Gitu. Nggak dari guru mata pelajaran atau guru yang lain, Bu. Saya terpandang kayak udah nggak bagus, Bu. Gitu. Jadi Mbak Dewi merasa disalah-salahkan begitu ya, merasa sering ditegur, padahal teman yang lain juga mengalami hal yang sama, tapi merasa selalu Mbak Dewi ya yang selalu ditegur gitu. Iya, Bu. Soalnya masalahnya kalau di kelas tiba-tiba saya Bu yang dipanggil, terus dan saya kan nggak tahu kesalahan saya itu di mana, Bu. Nah kok saya lagi yang dipanggil, saya lagi orang teman-teman juga banyak. Nah itu Mbak Dewi kok sampai sering ditegur itu, apakah sejauh mana frekuensinya, seberapa sering alfanya atau terlambatnya, atau mungkin ada pelanggaran lain sehingga Mbak Dewi kok paling sering ditegur dulu? Ya karena hampir setiap hari sih Bu saya alfa, terus kalinya saya berangkat saya katanya itu dibilangin suka pakai yang menor Bu, tentang dandan saya suka liftikan, pakai gelang. Tapi anehnya Bu, saya di sini masih nggak terimanya tuh sama teman saya malah ada yang lebih Bu daripada saya. Dia itu ada pakai eyeshadow, ada pakai maskara, ada pakai dan seterusnya. Dan saya cuma hanya pakai lip balm Bu. Dan di situ saya mikir, nah kok saya yang maksudnya standar, teman saya yang berlebih-lebihan tapi nggak kena. Saya itu nggak terimanya di situ Bu. Mungkin saya selaku konselor ya bisa memahami apa yang kamu rasakan. Mungkin kalau saya di posisi Mbak Dewi juga mungkin sama ya, merasa disalahkan, merasa disudutkan karena terlalu sering ditegur, sedangkan teman lain sama-sama memiliki kesalahan yang sama. Jadi Mbak Dewi akhirnya selalu merasa disudutkan, disalahkan gitu ya. Mungkin saya pun sama, kalau di posisi Mbak Dewi saya akan merasakan hal yang sama, merasa kecewa dan disayang. Tapi yang saya tanyakan, apakah setiap guru negur itu bentuk disalahkan, ataukah setiap guru menasehati atau mengingatkan kamu itu dianggap itu
suatu hal yang memojokkan kamu? Ya menurut saya pribadi mah iya Bu, karena ya kan yang salah bukan hanya saya, teman-teman juga banyak kok saya mau sebenarnya. Ya harusnya guru itu berpikir gimana sih apa namanya yang salah itu ada berapa anak, ada berapa kok tunjuk saya terus, saya jadinya merasa loh, kok saya selalu bisa disalahin dari guru entah guru mata pelajaran atau guru yang lain. Kemudian karena Mbak Dewi merasa disalahkan, kalau reaksi atau respon teman yang lain yang sesama ditegur oleh guru seperti apa? Teman-teman Mbak Dewi yang lain yang sama-sama ditegur, mungkin berdandan, pakai lipstick, make up berlebihan, itu apa reaksi teman-teman? Dari reaksi teman-teman sih biasa aja sih Bu. Biasa aja, karena mungkin mereka juga menyadari kalau mereka itu salah. Jadi mereka, teman-teman Mbak Dewi itu menyadari dan bisa menerima begitu ya. Setiap ditegur guru tidak menganggap itu suatu hal yang disalah-salahkan atau disudutkan begitu ya. Jadi apa ini yang Mbak Dewi rasakan dengan ditegur guru itu? Apa efeknya? Dampaknya apa? Ya saya jadi ogah buat sekolah Bu. Saya ogah buat sekolah, nggak punya semangat gitu Bu. Cuma saya mau berangkat sekolah mau apa? Nanti juga ujung-ujung saya kena marah Bu. Oh gitu. Jadi akhirnya berdampak jadi males gitu ya. Mau berangkat sekolah ogah-ogahan aras-arasan begitu ya. Lah itu dengan perasaan ogah-ogahan makin males, jadi mau berangkat sungkan, itu kira-kira apa ini efeknya? Kalau memiliki perasaan seperti itu terus? Saya dalam pelajaran sih Bu. Oh gitu, ya berarti Mbak Dewi memahami ya, jadi menyadari dengan akhirnya males, sering ditegur guru itu jadi merasa disalahkan, berefek jadi mau ke sekolah, mau berangkat itu jadi males ya. Jadi kira-kira menurut Mbak Dewi sendiri, biar tidak merasakan seperti itu, biar tidak rugi, jadi akhirnya mau sekolah males gitu ya, sering putus asa begitu ya, kira-kira langkah Mbak Dewi ke depan apa ya? Gimana caranya saya itu biar saya itu menjadi pandangan guru mata pelajaran saya itu dengan pandangan yang tidak baik. Terus kira-kira action untuk merubah itu mulai kapan? Mulai Insya Allah saya ingin merubah sikap saya mulai dari besok karena sekarang saya udah menyadari Bu bahwa ternyata saya salah, apa yang diomongkan oleh guru itu ternyata betul Bu. Cuman saya dari kemarin itu mungkin merasanya saya yang selalu dipojok-pojokkan, tapi setelah saya dapat masukan dari ibu, saya sudah tahu Bu, kesadaran saya sudah tahu Bu, ternyata saya itu salah di sini. berarti sekarang menyadari bahwa guru menegur Mbak Dewi itu bukan semata menyalahkan, tapi sudah menyadari bahwa itu memang Mbak Dewinya yang salah ya tadi ya, ada bias berlebihan, pakai lipstick itu. Jadi kedepannya kalau ada teguran lagi apa sikap Mbak Dewi? Kalau misalkan ada teguran lagi dari guru aku atau guru yang lain, akan saya dengarkan lagi Bu, karena dari kemarin kan saya nggak menyadari. Setelah saya menyadari, oh ternyata yang diomongkan guru itu ternyata benar-benar benar yang saya lakukan itu tindakan yang tidak baik. Berarti alhamdulillah Mbak Dewi sudah memahami kalau memang itu tindakan salah dan perlu ditegur, dan tidak lagi menganggap teguran itu sebuah bentuk ketidaksukaan guru gitu ya. Bisa dijelaskan contoh konkretnya action Mbak Dewi ke depan dengan sudah memahami bahwa itu memang salah, kedepannya mulai besok ya sudah bisa memahami akan merubah diri, realnya coba contohkan sikap-sikap perilaku adaptif yang akan dilakukan. Ya perilakunya ya seperti itu Bu. Saya memang mematuhi peraturan sekolah. Sekolah Ya, betul. kalau misalkan saya tidak berangkat, saya harus membuat surat, entah itu suratnya telat atau gimana, intinya harus gitu, supaya guru juga tahu saya itu dalam posisi sekarang itu kenapa kok tidak bisa berangkat. Dan ya yang lain-lain Bu sesuai peraturan sekolah. Bagus, berarti alhamdulillah di sini Mbak Dewi sudah bisa mengelola emosi, sudah bisa menyadari ya dari tadi berpikir itu rasional, merasa disalahkan, sekarang sudah memahami bahwa memang itu
kesalahan dari Mbak Dewi sendiri, dan memang wujud teguran guru itu bentuk sayang, bentuk perhatian, bukan semata menyalahkan. Sekarang karena sudah menyadari, apa kira-kira perasaan yang Mbak Dewi rasakan setelah menyadari dan bisa memahami, bisa mengambil keputusan ke depannya harus seperti apa perasaannya? Alhamdulillah Bu, saya sekarang jadi belajar. Terus saya sekarang jadi lebih tahu, oh ternyata selama ini saya salah. Cuman mungkin saya gara-gara kebawa emosi, saya akhirnya pikiran saya kurang jernih. Akhirnya saya merasa, oh diri saya selama ini disalah-salahkan oleh guru. Ternyata saya dari situ belum mengasuh ternyata apa yang guru bilang itu ternyata betul. Alhamdulillah, berarti Mbak Dewi perasaannya sekarang sudah lebih lega ya, sudah lebih tenang. Saya lihat juga bisa tersenyum lega ya, sudah lebih ceria lagi. Konseling ini ya memang diharapkan mencapai hasil. Jadi yang tadi Mbak Dewi berpikir irasional, kalau ditegur itu jengkel, kecewa, marah ya, merasa disudutkan, disalah-salahkan oleh guru, kecewa berat sampai efeknya malas sekolah. Terus sekarang sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak merasa seperti itu. Jadi perasaannya tampak memang lebih lega, lebih tenang, dan memang ternyata Mbak Dewi sudah bisa mengambil ini ya, mengambil upaya langkah ke depan apa kira-kira yang akan dilakukan. Tadi ya sudah merubah diri, ingin lebih disiplin lagi, berusaha keras untuk lebih semangat lagi. Kalau tidak berangkat sekolah akan mengirim surat, tidak bolos seperti dulu ya, dan lebih menyadari, memahami bahwa memang selama ini teguran dari guru itu bentuk perhatian, itu tidak diartikan lagi itu suatu bentuk ketidaksukaan. Tapi alhamdulillah Mbak Dewi dari proses konseling ini akhirnya menyadari kami dan bisa mengambil upaya langkah yang tepat ya, kedepannya akan berubah, akan lebih konsisten lagi, akan lebih disiplin lagi biar tidak ditegur lagi ya. Jadi sekalipun ditegur, insya Allah Mbak Dewi sudah bisa menerima ya, dan bisa memperbaiki diri. Alhamdulillah ya. Saya salut ya, semangat. Saya harap ya Mbak Dewi ke depannya lebih antusias lagi sekolah, tidak asal-asal. Kalau ada teguran dari guru cukup menerima dan bilang oh iya gitu ya, terima kasih atas masukannya, atas sarannya Bapak Ibu gitu ya. Kuatkan diri, jadi sudah bisa memahami sendiri, bisa mengkoordinir diri ya. Teguran malah lebih positif. Semangat ya, saya rasa, saya yakin Mbak Dewi ke depannya jauh lebih baik lagi. Saya berharap seperti itu. Dan kelihatannya sudah menunjukkan tanda-tanda lega. Ya, sudah plong, sudah ceria lagi, nggak kayak tadi murung, sekarang sudah punya pemikiran yang logis, yang lebih rasional, yang sudah bisa menerima, oh kalau ditegur itu ternyata memang saya yang salah kan gitu ya. Jadi saya ke depannya harus memperbaiki lagi. Berarti sudah bisa mengambil tindakan. Baik. Jadi dengan demikian konseling ini bisa kita akhiri, namun saya rasa perlu ada pertemuan-pertemuan. Kira-kira kapan ini kita adakan konseling lanjutan? Kira-kira kapan kita jadwalkan? Kalau bisa hari Selasa sama hari Kamis Bu. Selasa atau Kamis ya, di jam istirahat mungkin. Iya. Oke, jadi kita sepakat ya Mbak Dewi. Jadi nanti bisa menemui saya untuk konseling lagi. Kira-kira kalau nggak hari Selasa, hari Kamis ya. Insyaallah kita sepakat nanti ketemu lagi, dan ini terima kasih atas waktunya. Insyaallah jauh akan lebih semangat lagi, akan lebih berdisiplin lagi sehingga meminimalisir teguran dari guru. Kalaupun ada teguran itu kita terima dengan positif ya. Itu berarti alhamdulillah saya masih diingatkan, menerimanya dengan lapang, sudah tidak lagi merasa disalahkan. Insya Allah sudah berpikir lebih lagi. Ya, demikian ya. Ya, konseling bisa kita akhiri. Mbak Dewi bisa kembali tetap semangat dan siap move on, artinya siap merubah diri untuk ke yang lebih baik. Ya, dan ya kita akhiri ya. Assalamualaikum ya. Makasih Bu. Ya.